Film berkisah pada tahun 1979 dan dibuka dengan adegan sebuah keluarga yang beranggotakan ayah serta dua orang anaknya, seorang pemuda bernama Carty dan adik perempuannya yang bernama Molly. Mereka sedang berdiri di sebuah pemakaman yang mana itu adalah makam dari ibunya. Sesaat setelah selesai, Carty tidak ikut dengan ayah dan adiknya, namun dia berjanji untuk menyusulnya. Sepertinya mereka mempunyai agenda bersama lagi sepulang dari makam. Carty berlari dan langsung mengganti pakaian dengan sebuah jaket pullover dan sepatu sneakers berwarna putih. Selain mengganti pakaiannya, dia langsung berlari ke sebuah stasiun kereta api. Dan tampaknya di dalam kereta api dia ada dalam perjalanan menuju sebuah pertandingan sepak bola. Kemudian film pun dimulai pada waktu 3 bulan sebelum scene di dalam kereta api tersebut. Scene memperlihatkan Carty yang sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola klub kecil bernama Tranmere Rovers di stadion. Tiba-tiba di tribun belakang terjadi sebuah perkelahian. Dan seseorang dalam perkelahian tersebut menyayat musuhnya dengan silet. Setelah itu dia lalu pergi meninggalkan tribun tersebut melewati Carty dan berpesan pada Carty agar dia tidak menganggap melihat kejadian itu. Carty memperlihatkan perkelahian itu dan terlihat dia sangat terobsesi dengan perkelahian tersebut. Lalu akhirnya ayah Carty tiba mengantarkan makanan. Oke, jadi di sini Carty merasa cupu karena membandingkan gerombolan itu dengan gagahnya berkelahi, sementara dia hanya menonton ke stadion dengan ayahnya. Keesokan harinya, Carty memakai jaket pullover dan bergaya ala supporter yang ia lihat kemarin, karena dia terobsesi dengan kelompok supporter yang berkelahi di stadion. Kelompok supporter hooligan klub Tranmere Rovers itu bernama The Pack. Lalu kemudian dia berdiri di jalan tempat kelompok The Pack biasa terlihat, dengan harapan dia bisa diajak bergabung ke kelompok tersebut. Saat gerombolan The Pack melewatinya, ada seseorang anggota The Pack yang malah menghina Carty. Pria yang menghina Carty ini bernama Baby. Dia malah meminta Carty untuk tidak berpenampilan seperti The Pack. Malam harinya di sebuah bar, Carty menonton penampilan dari sebuah band. Vokalis dari band tersebut adalah seorang temannya di sekolah. Saat selesai manggung, vokalis dari band itu menghampiri Carty. Dan mereka pun berbincang-bincang di area bar. Saat itu di bar tersebut ada juga anggota The Pack yang sengaja ke bar untuk menonton band tersebut. Anggota The Pack itu bernama Elvis. Tiba-tiba dia menghampiri Carty lalu kemudian menyapanya. Ternyata Elvis ingat dengan Carty karena pernah melihatnya di stadion. Elvis lalu mengajak si vokalis dan Carty untuk minum-minum, namun sayangnya si vokalis harus kembali ke panggung untuk merapikan alat-alat bandnya. Kemudian Elvis lalu mengajak Carty berkenalan. Jadi si Elvis ini tertarik dengan Carty karena dia kenal dengan anggota di band tersebut. Elvis pun mentraktir Carty minum. Sepulangnya dari bar, mereka ngobrol-ngobrol sambil merokok di jalan. Ternyata Carty mengetahui kalau si Elvis ini adalah anggota The Pack. Carty mencoba memancing obrolannya ke arah The Pack dan menyampaikan kalau dia tertarik untuk bergabung dengan The Pack. Namun Elvis seolah enggan untuk membicarakan The Pack lebih jauh. Elvis juga berkata pada Carty bahwa The Pack bukanlah tempat untuk anak baik seperti Carty. Dan Elvis pun bercerita bahwa dia pun ingin segera keluar dari The Pack. Karena kesukaannya yang sama dengan musik, akhirnya mereka menjadi semakin akrab. Dan mereka pun jadi sering diskusi dan ngobrol bareng. Pada satu waktu, Elvis bercerita pada Carty kalau dia ingin segera pergi dari sana. Karena Elvis sudah merasa jenuh dengan kehidupannya dan bosan dengan aktivitasnya bersama The Pack. Di sisi Carty, dia senang karena Elvis semakin dekat dengannya. Karena dengan begitu, ia akan merasa lebih dekat dengan The Pack. Lalu di satu waktu saat pertandingan Tranmere Rovers, Elvis dan kelompok The Pack seperti biasa menonton pertandingan di stadion. Dan tiba-tiba saja, Carty datang menuju tribun tempat Elvis dan teman-temannya. Seketika itu juga Elvis langsung menghampiri Carty. Elvis mencegahnya ikut bergabung ke dalam kelompok teman-temannya. Ia menunjuk seseorang yang lebih tua di kelompok itu. Ia adalah pimpinan dari The Pack, John Gordon. Dia adalah pria cukup tua yang menghabiskan hidupnya untuk mengurusi The Pack serta mengkoordinir The Pack seperti layaknya tentara, walau dia sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Elvis memperingatkan Carty bahwa teman-temannya akan memperolok dirinya karena mereka tidak mengenal Carty, dan memperingatkan The Pack bukanlah lingkungan yang cocok dengannya. Keesokan harinya, Carty dan Elvis berkunjung ke toko musik untuk membeli CD musik. Saat Elvis ingin membayar, kasir toko tersebut malah mengabaikannya dan mengobrol dengan temannya. Lalu Carty tiba-tiba maju ke depan dan memukul kasir itu dengan kepalanya. Dengan maksud memperingati untuk memperhatikan Elvis yang ingin membayar. Hal itu membuat Elvis terkesan dengan Carty.
Setelah dari toko musik itu, Elvis mengajak Carty untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di kamar Elvis, Carty sedikit bingung karena ada tali yang menguntai seperti untuk menggantung diri. Elvis menjelaskan bahwa tali itu sebagai penanda bahwa kematianlah yang pasti dalam hidup ini. Dari sini mulai kelihatan kalau Elvis kayaknya punya masalah yang berat dalam dirinya. Di rumah Elvis, Carty berhasil membujuk dan meyakinkan Elvis untuk bergabung dengan The Pack dan meyakinkan Elvis kalau Carty bisa bertarung lebih dari yang Elvis bayangkan. Akhirnya Elvis menyuruh Carty untuk datang pada hari Sabtu saat pertandingan berlangsung. Hari Sabtu pun tiba, di mana ini adalah hari saat film pertama dimulai. Carty pun ada di rombongan The Pack yang dalam perjalanan menuju kota lawan dan bersiap untuk menyerang supporter dari tim lawan. Saat mereka mulai berjalan menuju lokasi lawan, Baby, salah seorang anggota yang pernah mengolok-olok Carty, memperingatkan agar Carty harus ada di sana saat keributan nanti berlangsung. Akhirnya mereka sampai di tempat musuh. Kelompok supporter dari kubu lawan terlihat lebih tua dan berbadan besar. Keributan pun dimulai dan The Pack berhasil memenangkan perkelahian itu. Di malam harinya saat sampai di rumah, Carty terlihat menyesal dan adiknya terlihat sangat kecewa. Jadi ternyata Carty tidak datang ke salah satu agenda yang sudah dijanjikan pada adiknya. Keesokan harinya, Carty mengajak jalan-jalan Molly. Ia berjanji saat nanti hari ia gajian akan mengajak Molly untuk berbelanja. Molly pun sangat senang dan menantikan hari itu. Sepulang dari tempatnya bekerja, ia berkunjung ke rumah Elvis. Di sana Elvis mengajak Carty untuk ikut pergi bersamanya ke Berlin. Elvis menjelaskan bahwa tujuan dari keberangkatan itu adalah untuk memulai kehidupan yang baru. Saat itu Elvis menjadi sangat emosional karena penolakan Carty. Elvis menganggap jika Carty ikut dengannya, mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Sepulangnya Carty ke rumah, ia menemui adiknya dan menjanjikan besok ketika dia gajian, Carty ingin mengajak Molly untuk berbelanja dan menjemputnya sepulang sekolah. Keesokan harinya sepulang Carty dari tempat bekerja, Elvis sudah menunggunya dan mengajaknya untuk pergi. Namun Carty menolaknya karena dia sudah mempunyai janji dengan adiknya. Elvis mencoba mengajaknya untuk ikut sebentar saja. Akhirnya Carty pun ikut dengan Elvis. Mereka menuju sebuah dermaga dan Elvis menceritakan kembali keinginannya untuk berangkat ke kota Berlin bersama Carty. Sementara itu Molly yang sudah dijanjikan Carty menunggu di sekolahnya hingga akhirnya Molly pun pulang dengan penuh rasa kecewa. Di tempat lain, Elvis dan Carty melanjutkan pergi ke sebuah bar. Saat Carty ingin pulang, Elvis mengajaknya untuk menemani ia minum dulu. Baru setelah itu, Carty diperbolehkan untuk pulang. Di bar tersebut, Elvis melihat orang yang mengenakan kostum Santa Claus, karena itu adalah hari menjelang hari Natal. Elvis kemudian menghampiri Santa Claus tersebut. Santa Claus itu mengajaknya untuk berbahagia, namun Elvis langsung memukul Santa Claus itu dengan kepalanya. Carty pun langsung menarik Elvis untuk pergi keluar dari bar tersebut. Jadi di sini semakin terlihat bahwa Elvis adalah seseorang yang sangat kesepian dan depresi. Karena mungkin dia hidup sendirian dan tidak punya keluarga. Selain itu, dia adalah seorang yang mengkonsumsi narkoba. Di rumah Elvis, akhirnya Elvis dan Carty pun bertengkar. Lalu Carty pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan dia bertemu John, sang ketua The Pack. Dan John berpesan bahwa esok hari adalah pertandingan yang sangat besar. Dia menyuruhnya untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, Molly terlihat sangat kecewa kembali karena mengira Carty akan mengajaknya berbelanja hari itu. Namun hari itu adalah hari pertandingan dan Carty harus menonton ke stadion bersama The Pack. Carty pun jelas memilih untuk pergi bersama The Pack ke stadion. Kemudian ia bersiap dengan pakaian ala hooligan lengkap dengan sepatu sneakers Adidas dan jaket pullover. Saat Carty berlari menuju pertandingan berlangsung, di jalan ternyata Elvis sudah menunggunya. Akhirnya, mereka pun pergi bersama-sama. Sesampainya di kota lawan, mereka bergerombol sambil meneriakkan yel-yel kelompoknya. Saat musuh mereka sudah ada di hadapannya, ternyata ada barikade polisi yang menghalangi The Pack untuk menyerangnya. Hal tersebut membuat gerombolan The Pack semakin memanas, dan akhirnya mereka berhasil menerobos barikade polisi, lalu kemudian mereka menghabisi kelompok supporter lawan. Kelompok The Pack akhirnya merayakan kemenangan mereka dalam kereta saat perjalanan pulang. Aksi Carty menyayat kelompok musuh mendapat perhatian dari John, sehingga membuat Carty mendapatkan respect di dalam The Pack. Di sisi Elvis, ia seolah tidak suka karena dengan begitu Carty akan semakin nyaman berada dalam The Pack. Setelah sampai, mereka kemudian berpesta di salah satu bar di kota. Namun sebelum itu Elvis mengajak Carty untuk tidak datang ke pesta dan mengajaknya ke bar tempat biasa mereka berdua berbincang-bincang.
Jelas Karti menolaknya karena dia merasa pesta bersama Depak akan jauh lebih menyenangkan. Akhirnya Karti bergabung ke pesta Depak bersama John dan anggota lainnya. Ada salah seorang anggota Depak yang tidak suka dengan Karti karena ia sedang harum namanya. Anggota Depak yang tidak menyukai Karti lalu menyewa seorang perempuan untuk mempermalukan Karti di depan teman-temannya. Akhirnya Karti dipermalukan oleh seorang perempuan yang disewa oleh anggota tersebut. Di kehidupannya dalam keluarga, hubungan Karti dan Molly jadi semakin menjauh. Lalu karena kejadian Karti yang dipermalukan di bar juga, ia jadi semakin dekat dengan Elvis. Karti pun akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Suatu ketika, mereka berdua pulang dengan sepasang wanita dan berpesta narkoba. Saat salah satu wanita mengajak Elvis untuk bermesraan, Elvis mengacuhkannya. Berbeda sekali dengan Karti yang menikmati kencannya malam itu. Dari sini saya simpulkan kalau Elvis ini adalah seseorang yang sangat sensitif dan sepertinya dia menyukai Karti. Sungguh sangat tidak disangka-sangka ya guys. Kemudian hari pertandingan tandang kembali tiba. Di kereta saat perjalanan berlangsung, Baby terlihat mengedarkan narkoba dan hal itu sangat dibenci oleh John. John kemudian memukul wajah Baby di depan Karti dan anggota lainnya. Baby dianggap John tidak menghiraukan peringatan John sebelumnya untuk tidak berbisnis narkoba ketika bersama Depak. Saat sebelum memulai keributan, Karti yang semakin percaya diri berdiri lebih depan dari kelompoknya dan Depak. Karti kemudian berteriak-teriak mencemooh kubu supporter lawannya. Hal ini tidak disukai John karena bagaimanapun dialah pimpinannya. Akhirnya Karti dihajar oleh John karena tindakannya tersebut. Hal itu membuat Karti bersedih karena apa yang menurutnya bahagia dengan berada dalam kelompok Depak ternyata hanya semu dan sementara. Karti pun mencoba kembali membangun hubungan lebih dekat dengan adiknya Molly. Sementara itu, Elvis semakin merasa terpuruk dengan kesendiriannya. Tentu hal ini menjadikannya lebih jauh dalam menggunakan narkoba. Satu waktu Elvis mencoba datang ke kantor Karti, namun Karti tidak merespon kedatangan Elvis. Karena Karti sekarang sudah mempunyai pasangan baru. Dia pun menjadi lebih dekat dengan Molly dan keluarganya. Pada suatu malam, Karti berkencan dengan kekasih barunya di rumahnya. Sementara itu, Molly izin pergi juga untuk berpesta dengan teman-temannya. Namun betapa kagetnya Karti karena sepulang dari pesta, Molly menangis kecewa karena ia ternyata dilecehkan dan dilukai oleh kelompok laki-laki dari klub rugby di pesta itu. Sementara itu, di tempat John dan kelompok Depak, mereka terlihat tengah berpesta. Dan tiba-tiba Baby berbicara pada John tentang perilaku bodoh teman-temannya saat berpesta. Baby juga berkata bahwa semua kegiatan dengan John adalah pembodohan. Hal itu jelas membuat John marah dan langsung mencekiknya. Seperti biasanya, John selalu bersikap keras dan memperlakukan anggota Depak layaknya seorang militer. Baby yang dicekiknya tiba-tiba langsung saja menikam leher John dengan sebuah pisau. Setelah itu, dia langsung meninggalkan John yang terkapar kesakitan. Kembali ke Karti, ia langsung emosi mendengar Molly yang dilecehkan dan langsung pergi bergegas mendatangi gerombolan pria dari klub rugby tersebut. Namun, seketika Karti yang hanya datang sendiri habis dipukuli oleh kelompok pria tersebut. Setelah babak belur dipukuli, Karti datang ke tempat Elvis untuk menceritakan semuanya dan meminta bantuan Elvis. Mereka berbicara hingga pagi hari dan Elvis menceritakan kekacauan yang saat ini terjadi dalam Depak. Tentunya Elvis bercerita mengenai kabar John yang sudah tewas karena dibunuh oleh Baby. Elvis akhirnya bersedia membantu Karti walaupun sebenarnya dia sudah sangat lelah dengan kekacauan dan perkelahian yang terjadi pada dirinya. Malam harinya beberapa anggota dari Depak berhasil dikumpulkan oleh Elvis. Mereka langsung menuju bar tempat biasa berkumpulnya anak-anak dari klub rugby. Dan dengan cepat mereka mengacaukan isi bar tersebut. Lalu akhirnya mengalahkan kelompok pria dari klub rugby yang melecehkan Molly. Setelah mereka selesai menghajar kelompok rugby, Karti mencari Elvis yang tiba-tiba menyendiri dan menangis. Saat ditemukan, Elvis terlihat sedang menangis sendirian. Ketika ditanyai oleh Karti alasannya ia menangis, Elvis kesulitan untuk menjawabnya. Esok harinya saat hari pemakaman John di gereja, tiba-tiba Elvis menghampiri Karti lalu meminta untuk mendengarkan pengakuan Elvis. Di ruang pengakuan dosa, Elvis memohon agar Karti ikut pergi dengannya. Namun, Karti menolaknya karena untuk pergi dari kotanya tidak sesederhana itu bagi Karti yang masih mempunyai keluarga. Selain itu juga Elvis mengatakan dia menyayangimu berkali-kali pada Karti. Namun ketika Karti bertanya kembali apa maksudnya, Elvis tidak menjawabnya. Akhirnya Elvis menyuruh Karti untuk datang esok hari ke pertandingan dan menjalankan aktivitas kebiasaan Depak. Setelah Karti menyetujui ajakan dari Elvis, Elvis pun menghilang dari ruang pengakuan dosa tersebut. Malam harinya Karti hanya memikirkan kata-kata Elvis yang masih tidak dimengerti olehnya.
Keesokan harinya Karti menunggu dan bersiap di stasiun untuk berangkat ke pertandingan, melakukan kebiasaan dari depak, berkelahi dengan supporter lawan. Di sisi lain, Elvis terlihat menghisap rokok sambil memperhatikan Karti dari ketinggian. Elvis berkata, "Dia menyayangimu berulang-ulang." Kemudian, Elvis duduk di tepi tembok tinggi tersebut sambil terus memperhatikan Karti dari kejauhan. Sementara itu, Karti terus menunggu Elvis di ruang gerbong kereta walaupun teman-temannya sudah masuk dalam kereta dan bersiap. Namun, akhirnya Karti pun berangkat masuk ke dalam kereta. Selepas kereta melaju, Elvis yang duduk di kejauhan akhirnya melompat bunuh diri. Inilah akhir konflik yang tidak disangka-sangka oleh saya. Gerombolan depak akhirnya tiba di kota musuh dan bersiap untuk aksi keributan seperti biasanya. Karti yang ada di sana melamun sambil berjalan di belakang barisan depak. Ia memikirkan sampai kapan akan terus melakukan kekacauan seperti ini. Saat keributan berlangsung, dia hanya diam di belakang, tidak ikut melakukan keributan seperti biasanya. Lalu seusai keributan, Baby yang semakin dominan dan keras sekarang memimpin kelompok depak. Ia mencemooh dan berkata banci pada Karti karena ia hanya diam di belakang sambil mengores wajah Karti dengan silet. Karti hanya merenungkan tentang apa yang dikatakan oleh Elvis dan apa yang dia mulai gelisahkan. Di sini Karti sudah sadar bahwa apa yang ia lihat dan dia kira menyenangkan ada dalam depak, ternyata itu adalah hanya kebahagiaan yang semu. Film pun selesai.